Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan official channel. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya teman-teman. Dan semoga kita tetap akan diberikan tambah kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Kali ini official channel berada di kota Surabaya teman-teman. Tepatnya di Jalan Gadung 1, Jagir, Surabaya. Dalam acara temu manten atau bahasa Jawanya itu panggih temanten. Tentunya dalam acara pernikahan di suatu daerah manapun pasti akan ada tata cara tertentu seperti temu manten, dan pastinya tak akan sama dengan daerah-daerah lain karena setiap daerah memiliki tata cara tersendiri. Ya mungkin ada sedikit perbedaan. Tradisi temanten ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah-daerah lain. Tradisi temu manten merupakan adat Jawa yang sudah turun-temurun yang hingga saat ini masih terus dilestarikan. Karena tradisi ini merupakan puncak dari rangkaian acara pernikahan adat Jawa yang melambangkan penyatuan dua keluarga. Dengan bertemunya mempelai pria dan mempelai wanita yang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Dan acara ini dilaksanakan setelah ijab kabul atau akad nikah. Upacara panggih merupakan puncak acara bagi tradisi adat pernikahan bagi masyarakat Jawa yang penuh kehormatan dan kemeriahan. Di sini acara pertama yang dilakukan adalah penyerahan kembang mayang. Penyerahan sepasang kembang mayang dengan bentuk menyerupai burung merak. Bentuk ini melambangkan cinta kasih yang terinspirasi dari Dewi Asmara, yaitu Dewi Ratih. Penyerahan sepasang kembang mayang menyimpulkan bertemunya jejaka dengan gadis. Burung merak sendiri dimaknai sebagai kesetiaan antara pasangan dalam hubungan. Urutan upacara panggih dilanjutkan dengan balangan gantal. Balang dalam bahasa Jawa berarti lempar, sedangkan gantal adalah daun sirih yang diisi dengan kapur sirih, gambir, bunga pinang, dan tembakau yang diikat dengan benang lawe. Prosesi ini dilakukan dari arah berlawanan dengan jarak tertentu yang sudah ditentukan, biasanya sekitar 2 meter. Prosesi ini memiliki makna bahwa pasangan pengantin harus saling melempar rasa kasih sayang dalam menjalani rumah tangga bersama. Pengantin pria akan melemparkan gantal ke arah dahi, dada, dan lutut ke pengantin wanita. Lokasi pelemparan ini juga dilakukan bukan tanpa alasan. Melemparkan gantal ke arah dada pengantin wanita adalah tanda bahwa pengantin pria sudah memiliki hatinya. Sedangkan untuk pengantin wanita sendiri akan melemparkan gantal ke arah dada dan lutut ke pengantin pria. Prosesi ini juga melambangkan bakti istri kepada suaminya. Hal yang menarik dari prosesi ini adalah kedua mempelai ditantang harus bisa melemparkan gantal dengan tepat sasaran agar maknanya tersampaikan. Urutan upacara panggih selanjutnya adalah menginjak telur. Diawali dengan pemais yang akan membawakan sebutir telur ayam mentah. Pemais akan menyentuhkan telur tersebut ke dahi pengantin pria. Kemudian dilanjutkan dengan menyentuhkannya ke dahi pengantin wanita sebanyak 3 kali. Proses ini dilanjutkan dengan telur diletakkan pada tempat yang sudah disediakan di bawah. Lalu pengantin pria menginjakkan kakinya ke telur secara langsung hingga pecah. Kuning telur sendiri melambangkan darah anak dan putih telur adalah ketuban. Prosesi ini memiliki harapan agar kedua pengantin segera diberikan keturunan. Acara dilanjutkan dengan ranu pada, yaitu ranu yang berarti air dan pada yang berarti kaki. Pengantin wanita akan membersihkan kaki ke pengantin pria dengan membilasnya menggunakan air yang sudah disediakan. Prosesi ranu pada memiliki makna bakti dan kasih sayang pengantin wanita kepada pasangannya.
Selain itu juga memiliki harapan agar semua rencana baik yang sudah dibuat bisa dijauhkan dari hal buruk dan mara bahaya. Setelah pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dari pecahan telur, pengantin pria akan melakukan lantingan. Lantingan yaitu prosesi di mana pengantin wanita akan dibimbing untuk berdiri oleh pengantin pria. Prosesi ini menyimpulkan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar. Perlu diingat bahwa pengantin wanita tidak boleh langsung memotong jalan pengantin pria untuk menuju ke arah pelaminan. Pengantin wanita perlu memutari suami sebagai bentuk hormat dan tunduk kepada kepala keluarga. Prosesi dilanjutkan dengan kontenasto. Kontenasto yaitu kedua pengantin jalan beriringan menuju kursi pelaminan dengan saling menautkan jari kelingking. Posisinya sendiri, pengantin wanita berjalan di sebelah kiri, sedangkan pengantin pria berada di sebelah kanan. Sebelum pasangan pengantin berjalan menuju pelaminan, ibu pengantin wanita akan menyelimutkan kain sindur berwarna merah dan putih ke bahu kedua pengantin. Dilanjutkan dengan ayah pengantin wanita yang akan berdiri di depan kedua mempelai sambil memegang ujung kain sindur, sambil berjalan memandu kedua pengantin ke arah pelaminan. Urutan upacara panggih ini melambangkan bahwa kedua orang tua telah melepaskan anaknya untuk menjalani kehidupan yang baru. Prosesi berikutnya adalah bobot timbang. Pada saat ini, ayah akan memangku kedua pengantin di kursi pelaminan. Kemudian ibu akan bertanya kepada ayah terkait siapa yang paling berat antara pengantin pria atau pengantin wanita. Ayah akan menjawab bahwa keduanya sama beratnya. Hal ini menandakan kasih sayang ayah dan ibu kepada kedua pengantin sama beratnya. Ini melambangkan bahwa ayah mempelai wanita telah menerima menantunya dengan baik dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Ketika sampai di kursi pelaminan, kedua pengantin tidak akan langsung diminta untuk duduk. Namun karena harus berdiri berdampingan menghadap ke tamu undangan, kemudian dengan disaksikan ibu dari pengantin wanita, sang ayah pengantin wanita akan mendudukkan keduanya di kursi pelaminan sambil menepuk bahu keduanya. Prosesi tanam jeruk ini memiliki makna bahwa pasangan pengantin sudah ditanam agar bisa mandiri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Acara dilanjutkan dengan prosesi kacar kucur, di mana pengantin pria akan memegang anyaman tikar berukuran kecil yang berisi beras kuning, biji-bijian, uang logam, dan kembang telon. Pengantin pria akan menuangkannya ke pangkuan pengantin wanita yang akan diterima dengan kain sindur.
Pastikan semua isi tikar dituangkan ke kain sindur dan tidak ada yang tercecer. Prosesi ini melambangkan tanggung jawab pengantin pria untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Pengantin wanita yang menerimanya juga memiliki makna bahwa ia sebagai istri harus bisa mengatur nafkah yang sudah diberikan agar tidak boros. Proses ini sebagai tanda pengantin pria bertanggung jawab kepada keluarganya kelak. Setelah kacar-kucur selesai, maka acara akan dilanjutkan dengan prosesi tulangan. Upacara tulangan. Tulangan atau suap dalam bahasa Jawa adalah saling menyuapi antara pengantin pria dan wanita. Makna upacara tulangan adalah menggambarkan kerukunan antara suami istri dalam keluarga. Sebelum menyuapi, pengantin membuat 3 kepal nasi kuning terlebih dahulu yang diletakkan di atas piring yang dipegang oleh pengantin pria. Baru kedua pengantin saling menyuapi. Kemudian, mempelai wanita akan memakannya satu persatu sambil disaksikan oleh mempelai pria. Segelas air putih pun akan diberikan kemudian saat sang istri sudah menandaskannya. Prosesi selanjutnya adalah minum rujak yang terbuat dari serutan kelapa muda. Pertama-tama sang ayah pengantin akan meminumkan air kelapa yang dilanjutkan oleh ibu dan kedua pengantin. Air kelapa merupakan lambang air suci yang akan membersihkan jiwa dan rohani keluarga. Dalam bahasa Jawa, ngunjuk rujak dengan berarti minum rujak degan. Ini merupakan minuman segar dengan rasa manis yang terbuat dari campuran gula merah dan parutan kelapa muda. Lantas siapa saja yang boleh mencicipi rujak degan ini? Mereka yang boleh mencicipi rujak degan adalah pasangan pengantin yang berbahagia serta kedua orang tua dari pihak mempelai perempuan. Sedangkan ngunjuk rujak degan memiliki simbol bahwa suatu hal yang manis tidak boleh dinikmati sendirian begitu saja, tetapi harus berbagi dengan keluarga atau orang-orang terdekat.
Prosesi selanjutnya adalah orang tua pengantin pria dipersilahkan masuk. Sungkeman merupakan prosesi upacara panggih yang terakhir. Kata sungkem artinya sujud sebagai tanda hormat. Sungkeman merupakan prosesi upacara panggih yang terakhir. Dalam adat Jawa, sungkeman merupakan tindakan yang sangat penting sebagai wujud bakti dan hormat seorang anak kepada orang tuanya. Pada upacara panggih, kedua pengantin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkannya, memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan, dan memohon restu untuk menjalani kehidupan ke depan. Seperti yang telah diketahui, upacara panggih tidak boleh dihadiri oleh pihak besan atau orang tua dari mempelai pria hingga ngunjuk rujak degan usai dilangsungkan. Oleh karena itu, mapak besan menjadi momentum penjemputan bagi orang tua mempelai pria agar keduanya dapat menyaksikan anak-anak mereka bersanding di pelaminan. Setelah upacara penjemputan besan, lalu dilanjutkan dengan acara sungkeman. Namun yang perlu diketahui adalah sebelum melakukan sungkeman, diharapkan agar kedua mempelai untuk berdiri terlebih dahulu. Lalu mempelai wanita akan mencabut keris atau pusaka yang dikenakan oleh mempelai pria. Ini bertujuan bahwa seorang anak tidaklah diperbolehkan membawa benda apapun seperti senjata atau pusaka di saat menghadap kedua orang tuanya. Sungkeman menjadi penutup yang sempurna dari rangkaian panjang prosesi panggih adat Jawa. Pada tahap ini, kedua mempelai akan bersujud di hadapan orang tua mereka sebagai bentuk memohon doa restu sekaligus meminta maaf akan segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan semasa hidup. Doa yang disematkan adalah berupa pengharapan agar rumah tangga keduanya selalu dilimpahi oleh kebahagiaan yang tak pernah terputus.
dulu nggak? Kecuali kondisi ya, cerita saya hanya sebelum itu saya kata bisa ya, tetapi ini benar itu berarti papan tanpa gunanya. Dan papan, apa? Saya berkata, kemudian tapi jangan siapa karena yang dicuri sama saya sekitar 50 menit saja. Lagi dari itu, ayo satu motor lagi mana? Saya kerja satu, dua, tiga. Oke, sudah. Silakan melihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil siang menika upacara panggih temumanten miturut adat Widodo sampun kaleksanan kantos wilujeng slamet boten wonten halangan menapa-menapa. Pramila kula suwun kula panjenengan sedaya panjenengan syukur kepada Gusti Allah ingkang sampun paringaken daya sedaya. Ya karena budaya kan setelah itu silakan lagi Bapak Ibu ingkang kinurmatan salajengipun punika pambagya harja utawi sambutan ingkang sepisan ingkang sepindah inggih punika sambutan pasrah pinangka sesulih saking keluarga besar Manten Kagung saking Rumput ingkang kinurmatan Bapak Slamet Wasi Dewa Ingkang Sugeng Putra Ketusatanipun Lulusus sebagai Pintu Ingkang Putra Wonten ing Peratan Ratu satu ingkang kula hormati dumateng Bapak Joko Susanto kalawan Ibu. Setelah acara temu selesai, maka akan dilanjutkan dengan prosesi pasrah temanten. Atur pasrah temanten atau tampi pasrah temanten adalah juru bicara yang berfungsi untuk menerima apa yang disampaikan pemasrah. Seorang duta penampi harus memperhatikan dan mengingat hal-hal yang diucapkan oleh pihak calon besan yang menyampaikan hajatnya. Pasrah tampi atau pasrah penampi merupakan pemulaan prosesi panggih. Secara harfiah, pasrah berarti menyerahkan, sedangkan tampi berarti menerima dalam bahasa Jawa. Anggenipun paring pambagyaharja utawi sambutan pasrah. Salajengipun menika pambagyaharja utawi sambutan penerimaan ingkang kinurmatan ingkang dipun pandegani. Nggih menika semoga kula panjenengan semoga angge katut doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin seperti itu ya teman-teman, informasi sekilas tentang panggih temanten yang ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Gadung 1, Jakir, Surabaya. Ya, kemungkinan ada perbedaan di daerah-daerah lain ya. Biasanya di setiap daerah memiliki tata cara tersendiri, tetapi intinya itu tetap sama. Baik, saya kira cukup sekian percobaan kita. Jika ada salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.